Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang yang berbahagia, yang saya hormati para jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Mulai dari nikmat sehat, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati oleh Allah, salah satu kemuliaan di bulan Ramadan adalah diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila bihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an, dan hari ini adalah hari ke-17 ya di bulan Ramadan. Di masjid-masjid itu banyak diperingati peristiwa nuzul Quran, turunnya Al-Qur'an. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kalau Manul Qottan itu mendefinisikan adalah kalamullah, adalah perkataan Allah, firman-Nya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Membacanya bernilai ibadah, itu definisi dari Manul Qottan itu. Nah, Bapak Ibu, memang ya Al-Qur'an itu adalah tidak bisa dipungkiri bahwa Al-Quran itu memang kalamullah, ya, perkataan Allah. Dan itu sudah berkali-kali orang ingin membuktikan. Dulu ketika ada semacam tantangan lah dari Al-Quran, bagi yang meragukan Al-Quran itu kalamullah, silakan membuat satu surat saja semisal Al-Quran, ya, sehingga ada seorang yang bernama Musailamah Al-Kadzab, ya, dia membuat satu surat semisal Al-Quran, tapi aneh kedengarannya. Al-fil mahwal fil, al-hayawanu lahu qarnun tawil, gitu ya. Jadi kayak alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dia mau meniru surat Al-Fil itu. Tapi dari sisi makna jelas jauh, ya. Yang Al-Fil malhu Al-Fil itu nggak ada artinya sama sekali. Tapi kalau surat Al-Fil itu ada peristiwa sejarah, ya, di mana ketika itu Raja Abraham ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, itu di antara bahwa tidak ada orang yang mampu untuk menandingi Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita membaca buku novel katakanlah, sekali mau ngulang lagi mungkin sudah bosan, ya. Tapi membaca Al-Quran berkali-kali tidak bosan. Ini salah satu bahwa memang Al-Quran itu bukan perkataan manusia. Dan banyak yang meneliti keseimbangan antar kata-katanya, ya, misalnya siang dan malam, kemudian apalagi malaikat, syaitan misalnya kan, itu berimbang jumlahnya. Dan tidak ada seorang pengarang pun, ya, kalau kita mau teliti misalnya tulisan-tulisan mereka, itu kata-katanya seimbang, ya, kata-katanya seimbang jumlahnya. Nah, dan itu hanya ada di Al-Quran. Ini bukti bahwa Al-Quran memang bukan karangan manusia, ya. Kalau karangan manusia pasti banyak celah, ya, pasti banyak kelemahan-kelemahannya. Al-Quran, dari Al-Quran itu muncul lahir berbagai macam ilmu. Kalau di kitab-kitab yang lain kalau kita baca nggak mungkin bisa melahirkan ilmu-ilmu, ya. Kalau di Al-Quran itu banyak melahirkan ilmu-ilmu.
Ya, bagaimana cara membaca Al-Qur'an? Ada lahir ilmu tajwid. Ya. Bagaimana cara membaca potongan-potongan huruf di dalam Al-Qur'an? Muncul ilmu fawatihus suwar. Gitu. Bagaimana Al-Qur'an itu apa latar belakang turunnya? Ya, muncul ilmu asbabun nuzul dan lain sebagainya. Jadi dari Al-Qur'an itu muncul berbagai macam disiplin ilmu. Dan ini membuktikan bahwa memang Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ya, kalamullah. Dan Al-Qur'an ini fungsinya tentu saja sebagai pedoman hidup bagi manusia. Nah, terkait dengan pedoman hidup jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, paling tidak ada 4 atau 5 kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Yang pertama tentu mengimani, ya, mengimani kebenaran Al-Qur'an. Ini kewajiban yang pertama, ya, harus percaya bahwa Al-Qur'an itu memang kalamullah dan isinya mutlak pasti benar. Ya, yang tidak benar itu mungkin ayat relatif kebenarannya, mungkin tafsirannya, tapi Al-Qur'an itu mutlak kebenarannya. Nah, ini penting karena ada sebagian orang yang mungkin meragukan, ya, meragukan. Dan kalau mau disurvei misalnya di kita, masyarakat kita, tentang kisos saja misalnya. Kisos itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya kan? Bahwa sebenarnya kita ini wajib menerapkan hukuman sistem kisos, ya kan? Tapi kalau ditanya per orang, mungkin banyak yang nggak setuju dengan kisos. Dan buktinya sampai dengan sekarang hukum kita tidak menerapkan kisos. Ya, meskipun memang tahapan-tahapan kisos itu ya panjang, ya. Tapi paling tidak kita meyakini bahwa apa yang sudah ada di dalam Al-Qur'an itu pasti benar adanya. Pasti benar adanya. Para ibu-ibu misalnya, mungkin banyak yang nggak setuju dengan ayat fankihu ma taubalakum minan nisa asna wa sulasa wa ruba itu. Mungkin nggak setuju. Ya. Padahal ini ada nyata di dalam Al-Qur'an. Nah, ini kita harus mengimani secara total tentang kebenaran Al-Qur'an itu sendiri. Itu yang pertama, kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, selain mengimani adalah tentu membaca, ya, membaca. Jadi Al-Qur'an itu bukan jimat, ya kan. Kalau biasanya di rumah kita itu disimpan di tempat yang rapi, di dalam kotak, kemudian ditaruh di dalam lemari lalu dikunci. Ya, kapan Al-Qur'an dibuka? Dibuka ketika bulan Ramadan, atau ketika ada hajatan, atau ketika ada musibah, baru Al-Qur'an itu dikeluarkan untuk dibaca. Padahal Al-Qur'an itu ya sejatinya dibaca ya setiap saat, ya setiap saat, setiap hari, khususnya di bulan Ramadan. Kalau kita baca secara para ulama itu, Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan itu membaca bahkan khatam Al-Qur'an sehari itu 2 kali. Jadi 30 hari itu 60 kali khatam gitu kan. Kalau Ibnu Asakir itu sehari sekali khatam. Itu levelnya para ulama itu, ya. Kalau kita ya syukur-syukur sebulan sekali khatamnya gitu, syukur-syukur. Karena Al-Qur'an ini ya memang harus dibaca. Dan membaca Al-Qur'an itu ya satu huruf itu 10 kebaikan. Di hadis dikatakan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim ya 1 huruf. Sehingga membaca alif lam mim berarti ada 30 kebaikan di dalamnya. Ini harus membaca. Ya, untuk ukuran kita ya sedikit saja. Yang penting rutin gitu ya. Sehari 1 halaman gitu ya. Tapi rutin setiap hari membacanya. Lalu yang ketiga, kewajiban kita sebagai seorang mukmin terhadap Al-Qur'an itu yang ketiga adalah memahaminya. Nah, karena Al-Qur'an ini adalah petunjuk, dan petunjuk itu tidak mungkin bisa diimplementasikan tanpa dibaca, dan tidak mungkin bisa kalau hanya dibaca saja bisa diimplementasikan kalau tanpa kita memahami. Karena dengan memahami kita bisa menghayati gitu. Dan dengan menghayati bacaan Al-Qur'an itu, maka akan ada rasa, ya, kita akan menemukan rasa, mungkin rasa rindu, rasa bahagia ketika membaca Al-Qur'an itu. Dan tidak heran kalau Utsman bin Affan misalnya, kalau kita baca sejarah, kalau beliau membaca Al-Qur'an itu pasti meneteskan air mata.
karena dia memahami isi kandungan ayat itu. Ya, pasti meneteskan air mata, menangis. Ya. Tangis bukan tangis sedih, nggak punya uang, bukan. Tapi tangis merasa mungkin rindu kepada zat yang menurunkan Al-Quran itu. Kata-kata Imam Hasan Basri itu, orang-orang dulu itu ketika membaca Al-Quran itu memandang ini bahwa surat dari Allah. Sehingga mereka begitu membacanya, begitu senang, ya begitu gembira, kemudian mereka menghayati isinya. Karena surat itu dari Allah. Kita kalau surat dari kepala badan misalnya, ya kepala balai, membacanya pasti dengan seksama ya, penuh penghayatan. Jangan sampai salah, ya salah menafsirkan kata-kata di surat itu, ya bisa batal ya, bisa mendapat teguran gitu ya. Nah ini kalau orang ulama dulu menganggap Al-Quran itu ya surat dari Allah, betulan. Jadi mereka merasakan bahwa ketika membaca Al-Quran itu sebenarnya sedang berkata-kata atau bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga ya. Yang keempat ya menghafalkan. Tentu paling tidak ya An-Nas gitu ya, atau Al-Ikhlas ya. Kenapa? Ya karena ini akan kita pakai di dalam sholat ya, tentu saja surah Al-Fatihah ya wajib kita menghafalkan. Dan ini untuk banyaknya ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang bisa menghafal juz amma silakan, yang bisa menghafal juz 1, juz 2, atau syukur-syukur kalau hafal 30 juz. Tapi minimal surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek karena akan kita pakai dalam kehidupan sehari kita di dalam sholat, menghafalkan. Lalu yang kelima mengamalkan ya, mengamalkan. Nah jadi Al-Quran ini tentu tidak cukup hanya dibaca, dipahami, ya, dihayati tanpa diamalkan. Karena itu kita berusaha untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Nah ini yang berat ya, yang berat ini mengamalkannya. Karena kadang-kadang kita itu mencari atau mengambil sesuatu dari Al-Quran itu yang mudah gitu, diamalkan. Ketika yang sulit kita enggan ya. Kita enggan untuk melaksanakannya. Misalnya ada ayat yang bilang begini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah ini yang sulit ya. Tidak sempurna kebaikan seseorang itu sehingga dia menginfakkan apa yang benda atau sesuatu yang paling dia sukai. Nah ini yang sulit ya kan. Kira-kira kendaraan yang paling kita sukai mau diinfakkan gitu ya. Tapi paling tidak ketika kita membaca Al-Quran, kemudian ketika kita bisa menghayati, maka semua hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu seyogyanya harus kita amalkan. Karena kata Allah di dalam surat An-Nur, tidaklah patut bagi orang yang beriman itu ketika Allah dan Rasulnya sudah memberikan perintah, kecuali perkataan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Demikian kultum singkat kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.